saudara-saudara kita membaca sangat pendek daripada Kisah Para Rasul pasal ke-19. Kisah Para Rasul pasal ke-19. Kita membaca hanya ayat pertama sampai dengan ayat ke-5 saja. Membaca bersama-sama semua. 1, 2, 3. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Saya membaca selanjutnya. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Saudara-saudara sekalian, inilah catatan terakhir. Catatan keempat, Roh Kudus turun ke dalam dunia, berada di dalam diri-diri orang-orang tertentu. Pertama kali Roh Kudus turun di Yerusalem kepada 120 orang yang mengikut Tuhan setelah Yesus naik ke surga, berkata kepada mereka, "Jangan pergi dari Yerusalem. Doalah dengan tekun, doalah dengan iman sampai Roh Kudus turun kepada kamu." Maka 120 orang itu mereka berkumpul di Yerusalem. Mereka berdoa kepada Tuhan dengan sehati, dengan tekun dan iman kepada Tuhan. 10 hari kemudian, pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun memenuhi 120 orang ini. Setelah mereka dipenuhi 120 orang, mereka berdiri berkhotbah, dan hari itu 3.000 orang menerima Tuhan Yesus dan dibaptiskan, dan mereka diberi Roh Kudus. Inilah hari Pentakosta. Inilah hari pertama kali Roh Kudus turun dari surga masuk dalam hati manusia. Inilah pertama kali gereja internasional dibangunkan oleh Tuhan di atas bumi. Jadi hari Pentakosta adalah hari lahirnya gereja. Hari Pentakosta adalah hari mulainya oknum ketiga datang ke dunia. Hari Pentakosta adalah hari mulainya periode baru, itu gereja berada di dunia. Saudara-saudara, dan gereja mulai berada di dunia dari hari Pentakosta sampai kapan? Sampai Yesus datang kembali kedua kalinya. Di dalam periode ini kita sebut periode Roh Kudus. Periode ini kita sebut sebagai periode gereja. Adalah gereja di dunia mulai hari itu. Tadi Alkitab mengatakan selain Roh Kudus turun pada kali pertama, masih 3 kali Roh Kudus turun ke dunia ini, yaitu pasal 8, pasal 10 dan pasal 19. Orang berusaha menyimpulkan hal ini dan memberikan sesuatu ajaran supaya gereja semua mengikuti mereka. Dan di dalamnya secara tidak sadar mengandung penipuan-penipuan
yang sebenarnya bukan motivasi mereka. Mereka menyimpulkan khususnya fasa 8 orang Kristen sudah dibaptiskan tetapi belum ada Roh Kudus. Itu sebab mereka mengatakan tidak cukup hanya dibaptiskan, engkau harus datang kepada Tuhan menerima baptisan kali kedua. Kalau ditanya baptisan kedua itu baptisan apa? Itu baptisan Roh Kudus. Jadi engkau yang berada di gereja Katolik, gereja Protestan, gereja Metodis, gereja Baptis, gereja Anglikan, gereja Metodis, gereja Presbyterian, engkau sudah dibaptiskan? Jawabnya sudah. Cukup tidak? Mereka jawab tidak, karena engkau belum ada Roh Kudus. Kebetulan banyak orang Kristen tidak sadar dia punya atau tidak punya Roh Kudus. Maka di dalam kekacauan, di dalam kebingungan, mereka menerima ajaran orang, maka mereka dibaptiskan lagi cara Pantekosta, dan mereka menggabungkan baptisan mereka sama dengan kitab suci. Sedangkan baptiskan percik itu melawan kitab suci. Sedangkan banyak orang Kristen ditipu dan mereka dibaptiskan lagi dengan dicelup. Sesudah itu mereka menerima Roh Kudus. Lalu ditambah dengan satu pikiran yang bahaya sekali. Kalau menerima Roh Kudus, tandanya cuma satu, yaitu bisa bicara bahasa lidah atau bahasa roh. Dari manakah kesimpulan ini? Dari pasal ke-19, pasal ke-2, dan pasal ke-10. Tetapi orang-orang Pantekosta, orang karismatik yang mengambil kesimpulan harus dibaptiskan lagi, mereka bukan pakai pasal ke-8. Saudara-saudara, memang pasal 8 orang sudah menerima Injil yang dikabarkan oleh Filipus. Mereka sudah dibaptiskan oleh Filipus. Mereka dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus, tetapi mereka belum menerima Roh Kudus. Maka orang mengatakan harus menerima Roh Kudus lagi. Dan sesuatu tanda sudah menerima Roh Kudus yang bisa bahasa roh. Itu sebab mereka mencelupkan orang lagi, memaksa orang dibaptis lagi, dan mentumpang tangan kepada mereka supaya mereka menerima Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Tapi mereka lupa di dalam pasal ke-8 orang-orang di Samaria sudah dibaptiskan dan belum menerima Roh Kudus. Tetapi pasal ke-10 justru di rumah Cornelius orang belum dibaptis, orang belum menerima Tuhan, tapi Roh Kudus turun kepada mereka waktu mereka mendengarkan firman Tuhan. Bukan karena mereka percaya kepada Injil baru Roh Kudus turun, tetapi Petrus memberitakan Injil, Roh Kudus turun. Bukan karena mereka sudah menerima baptisan perlu Roh Kudus turun, justru mereka belum menerima baptisan, Roh Kudus sudah turun. Sehingga ajaran yang menekankan beberapa hal itu sangat berbeda dengan kitab suci. Sampai pada kalimat dari pasal ke-19 mereka mendapatkan satu kali lagi peneguhan yang tidak terlalu resmi, yaitu mereka sudah dibaptiskan tetapi mereka belum menerima Roh Kudus. Maka perlu dibaptiskan satu kali lagi, perlu ditumpang tangan satu kali lagi. Tetapi pasal 19 yang baru kita baca memberikan kepada kita isyarat yang lain. Karena Paulus tanya, engkau sudah dibaptiskan belum? Mereka menjawab, sudah. Baptisan yang kau terima, baptisan apa? Baptisan Yohanes Pembaptis. Sehingga orang di Efesus lain dengan orang yang berada di Samaria. Orang di Samaria mendengar Injil yang dikabarkan oleh Filipus. Orang di Samaria menerima baptisan dalam nama Yesus Kristus. Sedangkan orang yang di Efesus pasal 19 mereka bukan mendengar Injil dan mereka bukan menerima baptisan Yesus Kristus. Mereka mendengar semua penterjemahan atau semua pentelaan daripada kitab Perjanjian Baru oleh Apolos. Setelah mereka mendengar kalimat dari Apolos dan Injil yang samar-samar,
Apa sebab? Karena Apolos bukan rasul. Apolos seorang pintar khotbah, tapi dia bukan rasul. Dan dia juga bicara tentang Yesus Kristus, tapi dia memberikan baptisan sama sekali berbeda. Yang dikhotbahkan perjanjian lama, firman Tuhan yang diberikan baptisan Yohanes Pembaptis. Sehingga saya percaya orang di Efesus imannya lebih kacau daripada orang yang berada di Samaria. Di Samaria dengan jelas mereka dengar Injil. Di Samaria mereka mengenal Yesus Kristus. Dan di Samaria mereka menerima baptisan kepada Yesus Kristus. Sedangkan yang berada di Efesus, mereka dengar khotbah dari Apolos, mereka mengerti perjanjian lama, tapi mereka menerima baptisan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis datang sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Yohanes Pembaptis mempunyai pengertian Yesus adalah juru selamat yang akan mengangkut dosa seluruh dunia. Tapi Yohanes Pembaptis tidak sempat menunggu sampai Yesus naik ke atas kayu salib. Sehingga Yohanes Pembaptis mempersiapkan umat Israel untuk menyambut kedatangan Yesus datang dari surga, akan membawa kerajaan surga ke dunia ini. Sehingga berkata, bertobatlah kamu supaya kamu boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Tugas Yohanes mempersiapkan orang Israel untuk bertobat, tinggalkan dosa, mempersiapkan hati, menerima Yesus masuk ke dalam jiwa mereka. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis lalu berkata, setelah engkau bertobat, engkau harus dibaptiskan. Maka Yohanes Pembaptis membaptis orang Israel di sungai Yordan. Tetapi dia mengetahui ini tidak penting. Ini bukan yang paling pusat. Ini hanya persiapan saja. Yohanes mengatakan, saya hanya membaptiskan engkau dengan air, tetapi yang satu datang belakangan dari saya, yang sumbernya dari kekal sudah ada. Dia akan membaptiskan engkau dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis membaptis dengan air sebagai lambang Roh Kudus akan turun. Dan pada waktu Apolos mengabar firman Tuhan di Efesus, dia memberitakan tentang pengertian perjanjian lama dan pengertian persiapan untuk menerima Injil. Tetapi dia hanya membaptiskan mereka dengan baptisan Yohanes Pembaptis. Itu sebab pada waktu Apolos berkhotbah di Efesus, Paulus berkhotbah di pedalaman, di tempat-tempat yang lebih kecil, desa-desa lebih mendalam di daerah-daerah Galatia. Lalu pada waktu pasal 19, maka Paulus sudah datang ke Efesus. Efesus adalah kota yang besar dibanding semua kota yang Paulus pergi. Efesus adalah pelabuhan yang penting di pinggir pantai daripada Asia Minor. Efesus adalah kota dagang yang paling besar. Pada waktu itu mungkin sudah lebih 1,5 juta manusia yang hidup di dalam kota itu. Ada yang bicara sudah hampir 1 juta. Tetapi kota itu penuh berhala, penuh kepercayaan yang salah, dan ada Injil yang sudah diberitakan, tapi mereka tidak mengetahui tentang Roh Kudus. Waktu Paulus datang ke Efesus, tanya mereka, engkau sudah menerima Roh Kudus? Mereka menjawab, belum pernah mendengarkan apa itu Roh Kudus, juga belum pernah mengetahui Roh Kudus turun kepada manusia. Lalu Paulus tanya dia, engkau sudah dibaptis? Mereka menjawab, sudah. Baptisan apa yang kau terima? Baptisan Yohanes Pembaptis. Lalu Paulus berkata, ini tidak benar, karena Yohanes Pembaptis memberikan baptisan untuk mempersiapkan orang berdosa bertobat menerima Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus diberikan melalui janji Kristus setelah dia naik ke surga. Roh Kudus baru turun. Itu sebab engkau harus menerima yang belakang.
menerima baptisan yang belakang, baptisan di dalam nama Yesus Kristus. Maka Paulus membaptiskan mereka dalam nama Yesus, dan tumpang tangan atas orang-orang murid yang berada di Efesus ini 12 orang ditumpangi. Setelah ditumpangi tangan, Roh Kudus turun kepada mereka. Nah saudara-saudara, inilah keempat kali Roh Kudus turun kepada manusia selain pasal 2, pasal 8, pasal 10. Ini pasal ke-19. Saudara, seperti apa yang kita sudah khotbahkan pasal 2 dan pasal ke-8, Roh Kudus turun kepada orang Yahudi, orang Israel di Yerusalem, dan orang Israel di Samaria. Ini dua kalinya, bukan untuk orang kafir. Dua kalinya Roh Kudus turun kepada orang Israel menurut janji Tuhan di dalam perjanjian lama. Tetapi Injil bukan untuk orang Israel saja. Injil untuk segala bangsa, segala negara, segala suku di seluruh dunia. Itu sebab Roh Kudus harus turun lagi kepada orang kafir. Roh Kudus turun kepada orang kafir pertama kali di dalam pasal ke-10. Jadi turun kepada orang-orang di Roma. Cornelius bukan orang Yahudi. Cornelius orang Yunani. Apa artinya Yunani? Yaitu sesuatu daerah yang besar yang semua dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani. Greek itu satu tempat di Balkan yang selatan. Di utara itu namanya Macedonia. Di sebelah timurnya itu namanya Asia Minor. Di sebelah baratnya itu namanya Itali. Di utaranya itu namanya Gaul. Dan di selatannya itu namanya Mediterranean Sea. Saudara-saudara, maka Greka di tengah-tengah Asia Minor dan Italia. Greka di atas bawahnya adalah Macedonia, Gaul, dan Mediterranean Sea. Sehingga Greka mempunyai ibu kota yang paling penting, namanya Athena. Masih ada negeri-negeri lain dekat situ, namanya Sparti, namanya adalah Korintus, dan kota-kota yang lain. Yang paling penting adalah Athena. Ini tempat yang paling pusat dari kebudayaan Greka. Tapi kebudayaan Greka telah mempengaruhi begitu banyak tempat, sehingga dari Asia Minor, dari Italia, dari Sisilia, dari Krete, dan dari Macedonia banyak orang berbahasa Greka. Ini semua disebut Yunani. Nah saudara-saudara, ada seorang Yunani yang akhirnya menjadi prajurit dan terus naik pangkat menjadi centurion. Orang ini dipilih oleh kerajaan Romawi menjadi seorang yang penting, mempunyai pangkat, mempunyai uang, mempunyai kedudukan, dan dia menjadi pimpinan militer yang dikirim ke Kaisaria. Kaisaria adalah kota Yahudi, dan di Kaisar Yahudi ada seorang Kaisaria, seorang Yunani yang mempunyai pangkat, mempunyai kedudukan, mempunyai uang, dan juga mempunyai reputasi yang besar. Saya sendiri sangat kagum waktu saya membaca orang Yunani yang namanya Cornelius ini. Orang ini bukan orang Yahudi, tetapi dia mencintai orang Yahudi. Sama seperti banyak orang Tionghoa di Indonesia kurang mencintai orang Indonesia. Kita harus belajar daripada Cornelius. Cornelius selain dia mempunyai bangsa sendiri, dia berada di bangsa orang lain. Dia mencintai bangsa di mana dia berada. Jikalau orang Tionghoa ada di Indonesia tidak mencintai orang Indonesia, ini tidak beres. Jikalau orang Tionghoa ada di Amerika tidak mencintai orang Amerika, ini tidak beres. Jikalau orang Tionghoa ada di Jepang tidak mencintai orang Jepang, ini tidak beres. Kita semua mempunyai kelemahan, yaitu tudungan dari tembok yang mengikat kita. Itu namanya nasionalisme. Orang Tionghoa hanya mencintai orang Tionghoa. Orang Tionghoa
tidak mencintai orang Jepang, lalu mau tinggal di Jepang untuk apa? Orang Tionghoa tinggal di Indonesia dan tidak mencintai orang Indonesia untuk apa? Hanya untuk cari duit, hanya untuk egois. Ini Tuhan tidak senang. Alkitab mengatakan bahwa Kornelius tinggal di Yudea dan dia banyak memberi uang menolong orang miskin di Yudea. Ini yang Tuhan senang. Saudara-saudara, cinta bangsa sendiri tidak salah, tapi membantu orang yang di luar bangsa sendiri, ini keagungan. Kornelius seorang berjiwa internasional, karena dia adalah orang Greka, semestinya percaya kepada dewa-dewa di dalam mitologi Greka, tapi dia akhirnya menolak semua dan dia percaya Allah yang Maha Esa. Ini membuktikan dia sudah menerobos daripada tembok nasionalisme menjadi orang internasional. Dia adalah orang Greka, tapi dia percaya kepada Allah yang Maha Esa, Allah orang Yahudi, Allah yang sesungguh, Allah satu-satunya, Allah yang sesungguh bukan berhala, Allah yang sesungguhnya bukan patung-patung yang dibikin dengan batu, dengan kayu, atau dengan segala hiasan. Dia percaya Allah itu Esa adanya, dan dia percaya semua manusia dicintai oleh Allah, sehingga dia menjadi orang Greka, Yunani yang memberikan sedekah kepada orang di tempat Yahudi. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan dia banyak menolong orang miskin, dan Alkitab mengatakan dia banyak memberi sedekah kepada orang Yahudi, sehingga tercantum satu kalimat, seluruh negara Yahudi mengenal Kornelius, seluruh negara Yahudi menghormati Kornelius. Nah, inilah menjadi teladan bagi kita masing-masing. Kalau saya orang Tionghoa, saya di Jakarta, saya bolehkah menjadi berkat untuk kota Jakarta? Kalau saya orang Tionghoa, saya tinggal di Indonesia, bolehkah saya menjadi teladan untuk seluruh Indonesia? Itu sebab Kornelius percaya kepada Allah, Kornelius takut kepada Allah yang Esa, dan Kornelius menolong orang miskin yang banyak di tanah Yudea. Itu sebab dua kali dikatakan, hei Kornelius, doamu sudah diterima oleh Tuhan, dan pertolongan engkau untuk orang-orang miskin sudah diperkenan oleh Tuhan Allah. Nah saudara, orang-orang seperti inilah yang Tuhan mau pakai sehingga menjadi berkat bagi orang lain, menjadi saluran anugerah bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Ketiga kali Roh Kudus turun adalah untuk Kornelius dan untuk orang-orang yang diundang bersama-sama. Waktu Petrus berdoa di hadapan Tuhan, ada malaikat yang berkata kepada dia, sembelihlah binatang-binatang ini dan makanlah binatang-binatang ini. Petrus berkata, tidak boleh, karena ini semua binatang haram yang dilarang oleh Musa di dalam Taurat. Saya dari kecil tidak pernah makan semua ini. Dan Tuhan berkata, yang ku kuduskan jangan kau haramkan, yang ku halalkan jangan kau haramkan. Petrus tidak mau taat. Kedua kali diberitahu, sembelihlah dan makanlah semua ini. Petrus tetap tidak mau, mengatakan ini tidak boleh. Ketiga kali Tuhan berkata, sembelihlah, makanlah ini. Petrus tetap tidak mau. Akhirnya Tuhan angkat semua binatang itu kembali ke surga. Dan saat itu dia mulai mikir, apa artinya yang Tuhan sudah kuduskan jangan kita haramkan. Dia tidak mengerti yang ditunjuk oleh Tuhan bukan binatang-binatang, tetapi umat manusia. Di dalam umat manusia semua dicipta oleh Tuhan, semua dicintai oleh Tuhan, dan semua akan diselamatkan oleh Tuhan. Setelah Yesus Kristus bangkit, Yesus janji murid-muridnya bertemu dengan dia di Bukit Galilea. Pada waktu murid-murid
jalan 2 hari 3 malam kembali ke Galilea. Naik ke atas bukit, mereka menemukan Yesus sudah sampai lebih dahulu. Waktu Yesus sudah sampai di tempat itu, lalu Yesus berkata, semua kuasa dari surga dan bumi sudah diberikan kepadaku. Itu sampai engkau pergi ke seluruh dunia, kabar Injil kepada semua bangsa, dan aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Ini yang kita tahu sebagai amanat agung. Sekarang saya tanya, Petrus sudah menerima amanat agung tidak? Petrus sudah mendengarkan amanat agung atau tidak? Jawab saya, sudah? Sudah belum? Petrus sudah menerima amanat agung di Matius 28. Sehingga Petrus mengetahui Injil harus dikabarkan kepada segala bangsa. Sudah tahu? Sudah. Sudah dengar? Sudah. Sudah jalankan belum? Belum. Kenapa belum? Karena itu bukan urusanku. Sama seperti engkau sudah menerima Tuhan, tidak suka menginjilan, tidak suka pergi mengikuti kebaktian penginjilan, karena engkau pikir tidak ada hubungan dengan saya. Saya datang ke gereja hanya mau dengar firman, hanya untuk diri saya sendiri. Ini orang egois. Sudah lama engkau menjadi orang Kristen, belum pernah engkau mengabari Injil kepada orang lain, karena engkau egois. Orang-orang Jakarta pentingkan sendiri, orang Tionghoa pentingkan sendiri, orang Indonesia pentingkan sendiri, orang Sunda juga orang Indonesia. Tapi orang Indonesia Kristen tidak memberitakan Injil kepada orang Sunda. Orang Jawa, orang Kristen tidak mengabari Injil ke orang Madura, karena kita dibungkus, dibatas oleh tembok nasionalisme, tembok sukuisme, tembok egoisme, sehingga kita tidak suka mengabari Injil. Ini adalah pertama kali Injil melintasi budaya dari Yahudi kepada orang Yunani. Yesus mendorong Petrus mengabari Injil. Petrus mendapatkan 3 kali panggilan Tuhan, sembelihlah ini dan makanlah binatang yang halal. Dia menjawab, tidak, saya belum pernah melakukan hal ini. Tuhan 3 kali sudah memberikan isyarat ini kepada dia, tetap tidak dengar. Semua diangkat kembali. Sekarang kirim orang datang ketuk pintu. Apakah Petrus, Simon murid Yesus ada di sini? Kami disuruh oleh seorang prawira namanya Cornelius datang mengundang Petrus pergi ke rumahnya. Petrus mempunyai alasan cukup tidak mau pergi, karena saya orang Yahudi. Saya tidak pernah bergaul dengan orang Yunani. Saya tidak pernah bergaul dengan orang bangsa yang lain. Tapi Tuhan berkata, Petrus, pergilah, pergi ke rumah Cornelius, beritakan Injil kepada mereka. Maka saya melihat pekabaran Injil Petrus bukan aktif, tetapi pasif. Bukan karena kerelaan, karena dipaksa oleh Tuhan. Sekarang banyak orang Kristen di dalam gereja ini, orang Kristen yang malas mengabari Injil. Engkau maukah dipukul Tuhan baru engkau sadar? Engkau dipaksa Tuhan baru engkau mengabari Injil. Pertama kali orang-orang yang ikut Yesus Kristus harus pergi ke Samaria, bukan karena mereka rela mengabari Injil. Kalau mereka dipaksa, dianiaya, sehingga mereka terpaksa mengungsi, melarikan diri dari Yerusalem, dan mereka sampai di Samaria. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Ada orang yang aktif, ada orang yang pasif. Dan orang pertama yang mengabari Injil kepada orang kafir di seluruh sejarah kekristenan adalah Petrus. Dan Petrus pun menjadi orang yang pasif. Maka dia pergi ke rumah Cornelius. Waktu dia pergi ke situ, dia mengatakan satu kalimat, sebenarnya orang Yahudi tidak patut berkumpul dengan orang lain, tetapi ada malaikat Tuhan yang berbicara kepada saya supaya saya datang kepada engkau. Dan engkau kirim orang undang saya ke sini. Coba tanya
undang saya ke sini untuk apa? Kornelius mengatakan, kami semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan melalui engkau. Saudara-saudara, kemarin pada waktu saya pergi masuk kumpulan orang Tionghoa di Padang, saya pikir seperti Petrus pergi ke rumah Kornelius, karena yang mengundang itu bukan orang Kristen. Seorang namanya Tuako atau kakak besar di komunitas Padang, orang Tionghoa yang bukan Kristen. Tapi dia dengar Stephen Tong orang hebat, Stephen Tong banyak pendengar, dan Stephen Tong mengerti kebudayaan Cina, undang dia datang bicara. Kemarin saya bukan bicara kebudayaan Tionghoa saja, saya bicara daripada First Emperor, bicara daripada Warring Period, bicara sampai dinasti sekarang. Dan saya bicara tentang Konghucu, bicara tentang Lao Tzu. Akhirnya saya putar bicara tentang Yesus Kristus. Petrus sama, Petrus bicara kepada mereka tentang Yesus yang datang ke dunia, dan Yesus yang mengabari Injil dan dipaku di atas kayu salib. Setelah Petrus bicara tentang Yesus sampai di Yesus Kristus dipaku di atas salib, Roh Kudus turun dari surga memenuhi orang-orang kafir. Nah, dengar baik-baik, pertama kali orang kafir menerima Roh Kudus. Nah, waktu mereka menerima Roh Kudus, mereka belum dengar Injil, mereka belum dibaptiskan. Sampai hari itu Petrus bicara tentang Yesus, belum selesai, Roh Kudus sudah turun kepada mereka. Sehingga Petrus terheran-heran, Petrus tercengang. Kenapa Roh Kudus turun kepada orang kafir? Kenapa orang bukan Yahudi boleh menerima Roh Kudus? Dia begitu terheran-heran. Lalu luncurlah satu kalimat, siapakah yang boleh menghalangi orang-orang ini dibaptiskan? Saudara-saudara, akhirnya membaptiskan mereka dalam nama Yesus Kristus. Nah, ini perbedaan dengan fase ke-8. Fase ke-8 di Samaria, mereka adalah orang Yahudi yang sudah dengar Injil dari Filipus, sudah dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus, tapi belum dapat Roh Kudus. Sedangkan yang fase 19 yang di Efesus adalah orang-orang Yunani, orang bukan Kristen, orang belum dengar Injil, belum pernah dibaptiskan. Begitu Petrus berkhotbah tentang Yesus Kristus, Roh turun kepada mereka, dan mereka semua menerima Roh Kudus. Sesudah itu baru dibaptiskan. Sehingga saya kira orang pakai Alkitab comot ayat ini, comot ayat itu, bikin sesuatu peraturan yang tidak sesuai dengan Alkitab, engkau jangan tertipu. Mereka mengatakan harus dibaptiskan lagi, jangan tertipu. Kalau di dalam pasal ke-8 mereka sudah dibaptiskan dalam nama Yesus, maka ditumpang tangan untuk menerima Roh Kudus, mereka tidak dibaptiskan lagi. Tidak ada orang sesudah menerima baptisan di dalam nama Yesus Kristus perlu dibaptiskan lagi menurut kitab suci. Karena mereka sudah dibaptiskan dalam nama Yesus, maka mereka tidak perlu dibaptiskan lagi, tapi ditumpangi tangan karena mereka belum menerima Roh Kudus. Sedangkan fase ke-10 mereka belum menerima Yesus, belum pernah dibaptiskan. Roh Kudus sudah turun kepada mereka, sehingga urutannya sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh orang. Sedangkan ayat dari pasal ke-19 terbalik, mereka sudah dibaptiskan, perlu dibaptiskan lagi. Nah, ini menjadi dasar orang mengatakan engkau harus dibaptiskan lagi. Padahal saudara-saudara, pasal ke-19 kenapa dibaptiskan lagi? Karena mereka dibaptiskan dalam baptisan Yohanes. Yohanes Pembaptis tidak sanggup paut dengan Yesus Kristus, tidak ada iman kepercayaan kepada Allah Tritunggal, maka mereka dulu pernah dibaptiskan dalam baptisan Yohanes Pembaptis. Itu hanya baptisan pertobatan, bukan baptisan beriman kepada Yesus Kristus. Maka Paulus membaptiskan mereka lagi. Ini berbeda dengan fase 8, berbeda dengan fase 10.
Sekarang saya tanya, saya bertanya lagi, kenapakah pasal 10 bukan Paulus? Padahal Paulus sudah bertobat pasal 9. Pasal 8 Petrus tumpang tangan kepada orang Samaria. Pasal 9 Paulus bertobat. Setelah Paulus bertobat, Tuhan memberikan perintah kepada dia, jadikan dia rasul orang kafir. Pasal 10 Injil pertama kali kepada orang kafir, yaitu orang Greka Cornelius. Tetapi kenapakah bukan Paulus yang pergi? Bukankah Paulus sudah bertobat pasal 9? Pasal 10 orang kafir harus dengar rasul kafir yang mengabar Injil. Tapi Tuhan tidak izinkan. Tuhan suruh Petrus yang pergi, karena Petrus adalah rasul yang paling penting. Petrus adalah utama di antara semua rasul, sehingga Tuhan pakai dia menjalankan satu tugas yang pertama kepada orang kafir. Sehingga Injil yang dikabarkan kepada orang Israel dan Injil yang dikabarkan ke orang kafir, ini semua dikabarkan oleh rasul yang sama. Ini satu keutuhan, kesamaan secara internasional terjamin. Jadi Petrus pasal 2 menerima Roh Kudus, pasal 8 menurunkan Roh Kudus, pasal 10 berkhotbah sehingga Roh Kudus turun kepada rumah Cornelius. Dari Yahudi sampai Samaria sampai orang kafir, semua Petrus berada di dalam. Ini satu keutuhan, kesinambungan yang tidak bisa diputuskan atau dirubah, diganti oleh orang lain. Tetapi pasal ke-19 pertama kali bukan Petrus tapi Paulus. Saudara dengar kalimat di bawah ini di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama sampai pasal ke-14. Ini seluruhnya yang paling penting ada pekerjaan Petrus. Lalu 15 sampai pasal 28 mulai mengalih dari Petrus menjadi Paulus, khususnya mulai pasal 15 dan selanjutnya Paulus mengganti Petrus. Karena apa? Injil sudah mulai untuk seluruh dunia, dari Yerusalem, tanah Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tugas Petrus terakhir di pasal 15 akhir. Waktu pasal 15 orang berdebat dengan Paulus karena mereka menganggap orang kafir boleh jadi orang Kristen, tetapi harus disunat lagi. Paulus berkata, tidak, orang kafir sudah menjadi orang Kristen, tidak perlu disunat lagi. Akan timbul satu perdebatan yang besar, kemarahan yang besar sekali, dan mereka bermarah-marah, berdebat besar dengan Paulus. Dan Paulus juga tidak segan marahi mereka dan berdebat besar-besaran dengan mereka. Paulus mengatakan tidak perlu orang kafir disunat lagi. Di dalam peperangan seperti ini mereka tidak mau kalah satu dengan lain. Akhirnya semua pulang ke Yerusalem, tanya kepada Petrus untuk memberikan jawaban yang tegas, harus atau tidak orang kafir sudah terima Tuhan Yesus disunat lagi. Nah, ini menjadi tugas terakhir Petrus di dunia. Saudara-saudara, dia harus memberikan satu konsultasi teologi dan harus memberikan kesimpulan, berdiri menjawab. Menjadi Petrus tidak gampang, dan dia menjawab tidak usah disunat lagi. Kenapa orang Yahudi disunat? Karena mereka hidup di bawah Taurat, hidup di dalam janji dengan Tuhan Allah kepada Abraham, semua keturunanmu, semua cucumu, semua benih yang keluar daripada anak-anak Abraham harus disunat. Sedangkan orang kafir tidak berada di bawah perjanjian lama, dan mereka berada di Injil Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus sudah sempurna tidak? Sudah. Sudah sanggup mengampuni semua dosa? Sudah. Orang percaya Yesus perlu disunat lagi tidak? Paulus bilang tidak.
Waktu mereka kumpul dengan orang pergi ke Yerusalem, maka Petrus memberikan kesimpulan tidak perlu disunat lagi, tetapi mereka harus hidup suci, jangan makan makanan yang ditekan sampai mati, dan jangan berzina, dan mereka jangan menyembah berhala, mereka jangan makan darah binatang. 4 hal yang dilarang ini berdasarkan kemauan Roh Kudus, pasal 15 ayat 28. Tetapi tidak dikatakan orang kafir terima Tuhan Yesus harus disunat lagi. Sesudah itu tugas Petrus selesai. Pasal 16, 17, 18, 19, 20 sampai 28. Kisah Rasul-Rasul mengalihkan tugas Petrus kepada Paulus, sehingga Paulus menjadi tokoh yang paling penting di dalam menjalankan tugas Injil. Nah, saudara-saudara, kali keempat Roh Kudus turun adalah kali terakhir Roh turun ke dalam tubuh manusia. Tapi kali keempat menjadi kali pertama orang kafir menerima Tuhan, tidak dengan pelayanan dari Petrus, tapi daripada Paulus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pasal 2, pasal 8, Roh Kudus turun kepada orang Yahudi. Pasal 10, pasal 19, Roh Kudus turun kepada orang kafir. Dengan demikian yang disebut amanat agung sekarang mulai terlaksana. Pada waktu Yesus Kristus datang ke dunia, Dia datang terlebih dahulu ke dalam rumah-rumah orang-orang Yahudi sebagai domba tersesat. Tapi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia memberikan amanat agung, pergi ke seluruh dunia, kabar Injil kepada segala bangsa. Itu sebab pasal 10 orang Yunani pertama-tama mendengar Injil. Sesudah itu pasal 19 orang di Efesus menerima Roh Kudus. Mulai hari itu sampai sekarang kita melihat seluruh dunia menjadi orang Kristen, dari segala bangsa, segala suku, segala negara, segala bahasa, menurut rencana Tuhan. Hari ini saya berkhotbah tentang Roh Kudus turun kali keempat di dalam dunia. Sekarang saudara perhatikan, setelah pasal 19 yang terakhir kali, kitab suci tidak lagi bicara Roh Kudus turun kepada manusia. Setelah 4 kali ini yang masing-masing mewakili Yerusalem, tanah Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi selesai. Roh Kudus tidak perlu lagi turun ke dunia, karena ini 4 kali mewakili 4 tahap. Yang kedua dan ketiga tertukar hanya karena urutannya harus orang Yahudi terlebih dahulu, baru orang kafir. Jadi dahulu orang Yahudi, sesudah orang Yunani. Dahulu orang Israel, akhirnya kepada segala bangsa. Dan dari Yerusalem, fase 2 sampai Efesus, fase 19, di tengah-tengahnya ini terpal 28 tahun. Ini adalah abad pertama di mana Roh turun dan Tuhan mengatur keempat tahap penginjilan sedunia. Sekarang kita sudah menerima Roh Kudus dan kita sudah berdasarkan ajaran daripada perjanjian lama, dari nabi-nabi, ajaran dari perjanjian baru dan rasul-rasul. Sebagaimana Efesus pasal 2 mengatakan, gereja didirikan di atas dasar rasul-rasul dan nabi-nabi, di mana Yesus Kristus menjadi dasar, menjadi batu penjuru, menjadi fondasi gereja. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam fase 8 sudah dibaptiskan dalam nama Yesus. Perlu Rasul Petrus pergi tumpang tangan. Sekarang kita tidak perlu, karena kita sudah berdasarkan Rasul, berdasarkan Nabi, sehingga tidak perlu Rasul datang tumpang tangan lagi. Pada waktu itu perlu Petrus pergi ke Samaria, karena orang Samaria belum ada kitab suci yang sah.
Kita bersyukur kepada Tuhan pada waktu Efesus, di mana Apolos sudah memberitakan firman, tapi perlu Paulus pergi karena Paulus adalah rasul menjadi fondasi gereja. Tetapi sekarang kita tidak perlu ada rasul datang lagi, karena gereja sekarang sudah didirikan di atas dasar kitab suci, yaitu ajaran rasul di dalam perjanjian baru dan ajaran nabi di dalam perjanjian lama. Gereja kita mempunyai dasar kitab suci, ajaran dari perjanjian lama dan perjanjian baru, sehingga gereja kita didirikan di atas fondasi daripada rasul-rasul dan nabi-nabi. Puji Tuhan, saya selesai beritakan tentang 4 kali Roh Kudus turun ke dalam dunia ini, biar kita jelas dan kita tidak dikacaukan, kita tidak dibingungkan dengan gejala-gejala yang berbeda. Jika Tuhan memperbolehkan, saya akan 1 kali lagi menyimpulkan semua ini, sehingga doktrin Roh Kudus yang turun ke dalam dunia, kita semua kokoh, teguh, sistematis dan mengerti dengan tuntas. Tuhan memberkati kita masing-masing.